Shalom Elohim dan salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi Esa yang telah turun ke tengah dunia ini memakai wadah manusia yang terpilih. Bapa Yahweh dalam diri Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus Alfa dan Omega telah berinkarnasi dalam diri Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai yang terpilih, terexcellent dan mempersona di hati Bapa Yahweh, yaitu Malaikat Mary, Ratu Adil, Ibu V. Hamdani. Shalom Elohim buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, orang-orang kudusnya, dan mempelai-mempelai Tuhan, serta semua anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, syukur puji Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya masih ada lagi pada saat ini. Dan dalam video kali ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dan kesaksian pengalaman rohani saya. Dan kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam 1 Samuel bab 12 ayat 22 hingga 24. Sekian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan, ya dan amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya adalah manusia yang paling hina dan berdosa di hadapan Tuhan, dan melalui firman Tuhan ini saya ingin mengungsikan pengalaman rohani saya sendiri yang benar-benar real terjadi dalam kehidupan saya. Dalam beberapa waktu yang lalu, saya mengalami keadaan seperti suam-suam kuku untuk mencari Tuhan. Saya menyangkakan keadaan saya baik-baik saja. Ternyata saya salah, karena masih banyak lagi hal yang harus diruntuhkan yang belum tuntas dalam diri saya, dan hal itu selalu menjadi celah si jahat untuk melemahkan dan menjatuhkan saya. Dalam keadaan itulah si jahat mau saya tertidur dan selalu mengantuk dan sakit, sehingga saya tidak dapat beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan ketika itu roh saya hampir mati. Dan beberapa waktu itu Tuhan Yesus telah menghajar saya dan seperti membuang saya ke padang gurun. Hal itu membuatkan saya tersadar yang bahwa saya terlalu lama berada dalam zona yang nyaman. Saya merasakan saya melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Padahal di mata Tuhan itu, saya belum lagi bersungguh-sungguh mencari Dia. Sehingga saya itu tanpa sadar, saya lebih mengutamakan kepentingan saya, kehendak hati saya, mempedulikan kesakitan tubuh dan juga pergumulan hidup. Ketika saya dihajar oleh Tuhan itu, saya merasakan hidup sendirian, tidak mempunyai teman ataupun keluarga yang memahami keadaan saya, dan hal itu sangat-sangat menyakitkan. Hati saya seperti diremukkan, tulang-tulang saya lemah semuanya dan sentiasa berasa lemas. Seluruh tubuh saya berasa tidak berdaya. Ketika hal itu terjadi, bertubi-tubi serangan si jahat coba untuk menjatuhkan saya, sehingga saya hampir mati. Roh saya hampir terpadam. Saya menangis dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Engkau membiarkan aku sendirian? Dan apakah salahku? Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, tanpa saya sadar, sebenarnya itulah dosa saya yang tidak berkenan di mata Tuhan, yaitu keangkuhan, kesombongan, dan kedegilan saya yang tidak mau sadar dan keluar dari zona nyaman dan memikul salib
untuk mengikuti Tuhan, yaitu lebih dulu mengandalkan diri saya, kekuatan saya, berbanding mencari Tuhan atau mengandalkan Tuhan segenap hati. Dan pada akhirnya, saya malu dan saya sadar perbuatan saya itu sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga saya malu untuk menghadap Tuhan dan hampir saja kalah dalam peluburan iman yang sedang terjadi pada saat ini, dan hampir berhenti dalam perlombaan iman. Jika hal itu terjadi, Bapa menyuruh saya untuk merendahkan hati, merendahkan diri, untuk melihat apakah yang sedang terjadi. Dan ketika saya meraung memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, Dia datang dan mengatakan kepada saya, "Tenang, inilah ujian imanmu. Adakah benar engkau layak atau tidak layak bagiku?" Dia mengatakan, rendahkanlah hatimu dan relakanlah hatimu akan segala hal yang terjadi. Jangan menyalahkan sesiapapun atau memandang sesiapapun dengan apa yang terjadi, tapi rendahkanlah hatimu agar bisa mengoreksi hatimu, dan tetaplah berjuang, berjalan bersamaku, meskipun keadaanmu seperti di padang gurun sendirian berjalan tanpa sesiapa. Karena Tuhan mahu saya belajar untuk fokus kepada Dia 100% dan hanya mengandalkan Dia dengan segenap hati. Melalui pengalaman rohani saya itu, saya sadar akan kesilapan saya yang benar-benar tidak berkenan di mata Tuhan, dan saya semakin takut akan kuasa Tuhan yang bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika peristiwa ini terjadi juga, saya semakin terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan, dengan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan saya. Dan setelah beberapa hari, Tuhan meneguhkan lagi suaranya dengan menghantar malaikatnya, yaitu malaikat Riana, menyampaikan pesannya kepada saya bahwa Dia sangat mengasihi saya. Dia menyuruh saya merendahkan hati agar dapat melihat pekerjaan Tuhan dan tetap semangat, bersukacita meneruskan perjuangan. Dan ketika malaikat Tuhan itu mengatakan Allah itu kasih, saya tersungkur dan menangis karena merasakan begitu besarnya belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang mau mengampuni saya, memandang saya, manusia yang paling berdosa ini, yang selalu menyakiti hatinya. Saya sangat bersyukur atas peluang, kesempatan yang Tuhan berikan pada saya untuk benar-benar bertobat dan kembali kepada Dia. Karena pertobatan yang sejati itu, Tuhan bukan mahu hanya melihat dari mulut saya mengatakannya, tetapi Tuhan mahu pertobatan sejati itu ialah yang lahir daripada segenap hati, akal, pikiran, dan perbuatan, untuk menunjukkan kita benar-benar hidup takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, dan tidak lagi mau melakukan dosa. Dan hal inilah saudara-saudara terkasih yang ingin saya kongsikan kepada kita semua, bahwa saat ini Allah itu benar-benar menantikan pertobatan sejati pada semua anak-anaknya di dunia ini. Dan hal ini diserukan oleh ketiga pribadi yang esa yang sudah turun ke dunia ini, dan juga diserukan oleh para malaikatnya, para saksi-saksi surganya, agar lebih banyak jiwa-jiwa manusia yang benar-benar kembali kepadanya, bertobat sungguh-sungguh dan segenap hati, bukan dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Demikian saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja, yang sudah datang ke dalam dunia ini dalam wadah inkarnasinya Aditya Nugrahanto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.